Bismillahirrahmanirrahim. Globalisasi mempengaruhi keragaman kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu wilayah bisa terdapat kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman juga dapat ditemukan di dalam kelas. Setiap temanmu tentunya memiliki orang tua dengan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Ada temanmu yang orang tuanya berdagang, ada juga orang tuamu atau salah satu temanmu menjadi pekerja kantoran. Meskipun kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu dan orang tua teman-temanmu berbeda, kalian harus tetap saling menghormati dan menghargai. Perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang untuk tetap bersatu. Keragaman kegiatan ekonomi mempengaruhi kehidupan perekonomian setiap masyarakat. Ada masyarakat yang hidup berkecukupan, ada juga masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Meskipun begitu, kita tetap harus saling menghormati dan saling menghargai. Jika hidup berkecukupan, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati dan senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Sebaliknya, jika kita hidup dalam keterbatasan ekonomi, kita tidak boleh malu dan merasa iri dengan kehidupan ekonomi orang lain. Kita harus rajin belajar dan terus berjuang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Tentu dalam globalisasi, terutama di dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, Indonesia mempunyai peranan penting di dalamnya. Salah satunya adalah siapa yang tidak mengenal batik. Batik merupakan budaya Indonesia yang sudah terkenal hingga dunia. Bahkan, batik sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Warisan bangsa, batik merupakan budaya khas asli Indonesia. Setiap wilayah memiliki corak batik yang berbeda. Keragaman corak batik ini dikenalkan oleh pemerintah Indonesia melalui kegiatan pelatihan membatik di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan membatik tersebut diikuti oleh 9 peserta yang berasal dari Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Serta pelatihan batik tersebut merupakan penerima beasiswa Seni dan Budaya Indonesia atau BSBI dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selama 2 bulan, para peserta mengikuti pelatihan membatik. Dalam kurun waktu masa pelatihan tersebut, peserta sudah menghasilkan berbagai corak batik yang indah. Setiap partisipan menghasilkan corak batik yang mewakili budaya khas negaranya masing-masing. Misalnya, seniman dari Thailand yang menghasilkan batik dengan corak gajah. Corak tersebut sesuai dengan ciri khas dan maskot negara Thailand, yaitu gajah. Sebanyak 45 batik karya 9 peserta dipamerkan dan dalam pameran foto sejarah dan batik karya seniman muda ASEAN di Museum Konferensi Asia Afrika atau yang kita kenal dengan KAA di Bandung. Kegiatan pelatihan membatik merupakan wujud kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN. Pemberian beasiswa juga menjadi wujud kerjasama dalam komunitas ASEAN yang bertujuan meningkatkan hubungan diplomasi dan persahabatan antar masyarakat dan seniman anggota ASEAN.